Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kisah tentang Fudail bin Iyad. Beliau adalah mantan perampok yang menjadi gurunya ulama. Bagaimana kisahnya? Sebelum disampaikan, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, like, komen positif, dan juga share di seluruh sosial media Anda. Baiklah, kita mulai. Di wilayah Khurasan atau Asia Tengah, pada abad ke-8 hiduplah seorang perampok, yaitu Fudail bin Iyad. Sosok yang biasa melakukan kejahatan di rute antara Abu Warda dan Sirjis itu amat ditakuti. Jangankan bertemu muka, siapapun pengelana jalur itu bila mendengar namanya disebut saja sudah merinding ketakutan. Suatu malam, sejumlah pedagang ingin melewati lembah pada jalan tersebut untuk menuju Sirjis. Mereka menyadari daerah itu sangat rawan perampokan, apalagi kawanan Fudail bin Iyad kerap beroperasi di sana. Maka mereka berunding terlebih dahulu dalam kemah sebelum meneruskan perjalanan. Seorang di antara mereka berkata, "Sungguh Fudail bin Iyad dan gerombolannya biasa melancarkan aksinya di daerah ini. Kita harus berbuat apa?" Seorang yang lebih alim dari ketiganya menjawab, "Siapkanlah panah-panah kita. Kita akan memanah ke arah mereka bersembunyi. Jika anak panah kita dapat mengenai sasaran, hendaknya kita melanjutkan perjalanan. Bila tidak begitu, sebaiknya kita kembali saja. Akan tetapi kita tidak sekedar memanah. Lebih dahulu kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah menolong kita." Masing-masing pria itu menggumamkan beberapa kalamullah sebelum menjalankan rencana itu. Sementara tak jauh di sana, Fudail bin Iyad dan kawan-kawannya sudah bersemangat untuk menggempur kafilah dagang tersebut. Para penjahat itu berniat langsung menyergap begitu mereka mendekati lembah yang gelap. 3 pedagang dalam kafilah itu pun bersiap. Orang yang pertama melepaskan anak panahnya setelah membaca Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, "Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik." Fudail bin Iyad ternyata mendengar ayat tersebut dibacakan. Tiba-tiba tubuhnya terasa bergetar hebat. Ia pun merintih, berteriak keras, bahkan kemudian jatuh pingsan. Para anak buahnya mengira bosnya itu terkena tembakan panah. Akan tetapi tak ada satupun luka di tubuh Fudail bin Iyad. "Aku telah terkena anak panah Allah," seru Fudail sebelum tak sadarkan diri. Para pengikutnya membangunkan Fudail bin Iyad. Ia pun kembali sadar meskipun tubuhnya kini basah oleh keringat. Sementara itu, pedagang berikutnya mulai melepaskan anak panah kedua ke arah Fudail sembari membaca surat Az-Zariyat ayat 50, yang artinya, "Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu." Fudail pun mendengar ayat ini dibacakan. Kini ia berteriak lebih keras, "Wahai kalian semua, aku terkena anak panah Allah." Orang terakhir dari kafilah itu pun meluncurkan panahnya sembari mengucapkan surah Az-Zumar ayat 54, yang artinya, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Lanjutan ayat ini semakin membuat Fudail gelagapan.
ia pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk pergi meninggalkannya. Kalian semua pulanglah. Sungguh rasa takutku kepada Allah telah merasuk dalam jiwaku. Aku akan meninggalkan semua kejahatan yang selama ini kulakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kisah selanjutnya, Fudail bin Iyad bertemu raja. Fudail sendiri langsung melangkahkan kakinya ke arah Mekah. Belum sampai di sana, ia berkemah di suatu daerah dekat Narawan. Yang Fudail tak ketahui, Sultan Harun ar-Rasyid di istananya sedang bermimpi dalam tidurnya. Suara gaib menyeru kepadanya dalam keadaan tak sadar itu, sungguh Fudail bin Iyad takut kepada Allah dan memilih mengabdikan diri kepadanya. Sambutlah ia di negerimu. Di dalam mimpi sang raja terdengar suara yang menggema. Sultan ar-Rasyid keesokan paginya menyuruh beberapa orang untuk menemukan Fudail bin Iyad. Setelah beberapa waktu, orang-orang suruhan itu dapat membawa Fudail ke istana di Baghdad. Wahai Fudail, kata Sultan, aku melihat dalam mimpiku suatu suara menyeru kepadaku tentang keadaanmu. Aku diseru agar menyambutmu datang. Fudail terkesima. Ia lantas menyeru ke arah langit, Ya Rabb, dengan kemurahan dan keagunganmu, Engkau telah mencintai seorang hamba yang berdosa, yang telah menjauh darimu selama 40 tahun. Fudail kemudian diterima Sultan Harun al-Rasyid dengan sambutan yang baik. Ia pun kini telah berubah total. Taubat nasuha yang dilakukan telah membuatnya kembali ke jalan cahaya. Sejak saat itu, ia mencurahkan seluruh waktu hidupnya untuk belajar dan ibadah. Para pemirsa Kisah Hikmah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, Fudail menjadi seorang ulama. Kisahnya adalah sebagai berikut. Ia cukup lama menetap di Kufah. Sebelum menghabiskan sisa usianya di Tanah Suci, pada puncak karirnya sebagai ulama, ia dijuluki masyarakat sebagai ahli ibadah di dua kota suci, yaitu dengan julukan Abid al-Haramain. Fudail wafat pada bulan Muharram 187 Hijriah atau tahun 803 Masehi di Mekah. Sejak meninggalkan dunia kemaksiatan, Fudail bin Iyad menekuni berbagai ilmu agama, terutama hadis. Ia berguru dari banyak ulama pada masanya, di antaranya adalah Sufyan ats-Tsauri, Al-Amashi, Mansur bin Mu'tamir, dan Hisham bin Hasan. Selain itu, ada pula nama-nama lainnya semisal Sulaiman at-Taimi, Auf al-Arabi, Atha' bin As-Sa'ib, serta Sofwan bin Salim. Pada akhirnya, ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis dan memiliki banyak sanad. Beberapa tokoh yang di kemudian hari menjadi ulama besar tercatat pernah berguru kepadanya. Sebut saja Al-Imam Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Al-Humaidi, dan Yahya bin Al-Qattan. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Qutaibah bin Sa'id, serta Bishri Al-Hafi. Para pemirsa Kisah Hikmah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah singkat seorang Fudail bin Iyad. Sebesar apapun dosa-dosa kita, bila kita bersungguh-sungguh kepada Allah dan ingin kita berbuat kebaikan dan mengkualitaskan diri dengan ilmu, insya Allah dengan izin Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmah. Saksikan terus Kisah Hikmah Channel dan jangan lupa subscribe, like, komen positif, dan juga share ke seluruh sosial media Anda. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.